Jadi saya akan menerangkan tentang buku Research Methods in Human-Computer Interaction dengan pengarang Jonathan Lazar, Hinjawan Hedi Feng, Harry Hoekes dengan judul subbab Metode Pengumpulan Data Otomatis. Jadi data sendiri itu adalah blok bangunan penelitian. Sebagai hasil rekaman dari penelitian, data adalah bahan baku yang harus diproses, dianalisis, dan ditafsirkan untuk memberikan jawaban atas pernyataan penelitian. Untuk pendekatannya sendiri, pengumpulan data otomatis umumnya dapat ditempatkan pada spektrum penggunaan dan fleksibilitas. Selanjutnya, alat yang ada. Saat ini banyak alat software yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data yang dapat digunakan dalam penelitian IMK. Alat-alat ini memiliki daya tarik yang relatif sedikit. Untuk beberapa sumber data yang dianalisis secara luas seperti log server web, software komersial yang tersedia secara bebas dapat memberikan bantuan besar dalam penafsiran. Pertama adalah log web. Log web atau server web, server email, dan server database semuanya menghasilkan file log yang catatan permintaan dan aktivitas. File log memberikan catatan terperinci tentang bagaimana server telah digunakan dan kapan server itu digunakan. Log web juga terbukti menjadi alat yang ampuh dalam penelitian IMK. Waktu data dalam log web juga menyajikan peluang untuk studi empiris. Yang kedua adalah content log. Meskipun server web dapat dikonfigurasi untuk menyimpan berbagai bidang data bersama dengan setiap permintaan, sebagian besar file log menyimpan data yang dapat mengidentifikasikan permintaan dari sumbernya. Sebagian besar server web menggunakan format log umum ataupun format serupa sebagai dasar untuk pemformat file log. Macam content log seperti penelitian kegunaan atau desain web. Dengan memberitahu kita halaman yang diakses dan kapan halaman itu diakses, log akses dapat memberikan informasi berharga untuk evaluasi kegunaan dan pemahaman pola penggunaan. Hitungan akses sendiri yang relatif sederhana memberitahu kita halaman mana yang sering dikunjungi maupun halaman yang tidak pernah dikunjungi. Ketika digabungkan dengan pemahaman tentang informasi, tata letak halaman dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kegunaannya. Studi empiris studi. Empiris waktu kinerja tugas memerlukan beberapa cara untuk menangkap data waktu. Untuk tugas eksperimental yang melibatkan pilihan yang dapat disajikan sebagai tautan pada halaman web, server web dan lognya menyajikan platform yang ideal untuk mengumpulkan data kinerja tugas empiris. Selanjutnya ada menu simultan versus sekuensial. Perbandingan pendekatan antara menu sekuensial ketat dibandingkan pendekatan menu simultan menggunakan server web yang dihosting secara lokal untuk menyajikan struktur menu alternatif untuk kumpulan data besar yang sama. Selanjutnya ada data aplikasi tersimpan. Saat ini kita menggunakan komputer. Kita meninggalkan jejak yang memberikan informasi berharga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan aplikasi dan menyimpan serta mengelola informasi. Alat yang kita gunakan mengumpulkan jejak data substansial yang secara implisit dan eksplisit menggambarkan aktivitas pengguna. Selanjutnya ada perangkat lunak pembuatan aktivitas. Alat perangkat lunak untuk mencatat dan mencatat aktivitas pengguna dapat memberikan data yang kaya untuk studi kegunaan. Alat-alat ini umumnya terbagi dalam dua kategori utama. Yang pertama proksi dan alat perekam interaksi. Proksi sendiri mencegah tindakan pengguna dan merekam titik data yang sesuai sebelum meneruskan tindakan selanjutnya ke perangkat lunak asli. Alat perekam interaksi umumnya menangkap video layar dan berpotensi audio mikrofon memberikan catatan tentang apa yang terjadi dan kapan itu terjadi. Selanjutnya ada web proxies dan interaction loggers. Proxy web awalnya dirancang sebagai alat untuk mengoptimalkan penelusuran web. Pengguna dalam suatu organisasi akan meneruskan semua permintaan web mereka ke server proxy tertentu yang akan menyimpan salinan situs yang diminta dalam change lokal. Proxy web untuk penelitian IMK sendiri melibatkan pendekatan yang lebih umum untuk model ini. Intinya, proxy menjadi perantara yang menerima semua permintaan web dari sekelompok pengguna, mengambil materi yang diminta dan mengembalikan kepada pengguna. Proxy web dapat memodifikasi permintaan pengguna sebelum mengirimkannya ke server. Proxy juga dapat memodifikasi respon dari server jauh sebelum halaman web yang dihasilkan ditampilkan oleh perangkat lunak klien. Langkah pertama dalam menggunakan proxy web untuk tujuan apapun, termasuk penelitian IMK sendiri, adalah memilih lingkungan komputasi yang sesuai. Yang pertama ada WebQuery. WebQuery dirancang untuk digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan situs spesifik.
Untuk menjalankan tes kegunaan untuk situs web yang diberikan, pelaku pencobaan meminta pengguna untuk mengunjungi URL yang dirancang khusus untuk mendukung akses berbasis proksi ke situs yang sedang diselidiki. Pemilihan alat yang tepat untuk melacak interaksi web kemungkinan akan membutuhkan pertukaran antara kekuatan ekspresif dan kompleksitas. Proksi relatif mudah dikonfigurasi. Proksi organisasi dapat secara transparan mengumpulkan dan mencatat informasi akses untuk beberapa situs web, tanpa memerlukan perubahan apapun ke situs-situs tersebut. Selanjutnya ada Keystroke dan Logiver Aktivitas System. Windowing GUI modern yang mendukung multitasking dan penggunaan bersamaan dari beberapa alat terkait menghadirkan kemungkinan yang menarik untuk penelitian interaksi manusia dan komputer atau IMK itu sendiri. Perangkat lunak pencatatan aktivitas berjalan tanpa terlihat di latar belakang, merekam gerakan mouse, input keyboard, dan interaksi sistem windowing termasuk gerakan window, mengubah ukuran, membuka, dan menutup. Keyloggers adalah subkelas perangkat lunak pencatatan aktivitas yang hanya berfokus pada input keyboard. Perangkat lunak pencatatan aktivitas telah mencapai ketenaran dalam beberapa tahun, karena alat ini telah digunakan sebagai spyware. Logging keyboard sendiri terbatas pada subset pilihan yang mungkin, termasuk cara pintas menu dan beberapa tanda baca, dan hanya sebagian dari setiap judul jendela yang dikumpulkan. Peneliti IMK telah menggunakan log lokasi pengguna untuk memprediksi gerakan jangka pendek individu dalam kerumunan di lingkungan kota, untuk menyimpulkan karakteristik gerakan yang terkait dengan depresi dan tidak diragukan lagi untuk menghitung jumlahnya. Selanjutnya juga ada alat perekam interaksi. Perekam layar dan alat perekam audio dapat memberikan bantuan yang sangat berharga dalam situasi ini. Video layar penuh dengan pointer mouse dan audio yang menyertai dapat memberikan detail kaya yang cocok untuk analisis rinci hingga klik mouse. Audio dapat menangkap komentar pengguna yang penting untuk menginterpretasikan hasil-hasil penelitian yang berpikir keras atau pertanyaan kegunaan lainnya. Pengambilan layar juga bisa sangat berguna untuk mengeksplorasi penggunaan alat komputasi sebagai pekerjaan yang sedang dilakukan, karena perekaman yang tidak mencolok memungkinkan menangkap interaksi dengan realisme yang lebih besar daripada yang mungkin di pengaturan laboratorium. Alat-alat ini menambah tangkapan layar dan audio dasar dengan logger yang terhubung dan terinteraksi untuk aksi mouse dan keyboard. Seringkali dengan aliran data tambahan termasuk gambar webcam dari pengguna di tempat. Selanjutnya ada perangkat lunak custom. Praktik menambahkan alat ukur dan rekaman ke perangkat lunak dikenal sebagai instrumentik. Adapun pembangunan perangkat lunak yang diinstrumentasi mungkin memerlukan keahlian teknis yang cukup karena kode untuk menangani interaksi pengguna harus banyak dimodifikasi. Adapun perangkat lunak terpasang untuk koleksi data IMK. Perangkat lunak yang diinstrumentasi telah digunakan untuk mengumpulkan data penggunaan dalam mendukung produk komersial yang banyak digunakan, prototipe penelitian, dan alat sumber terbuka. Contoh-contohnya seperti Microsoft Office 2003, versi personalisasi antarmuka aplikasi, menginstruksikan perangkat lunak open source. Microsoft Office 2003 adalah program peningkatan pengalaman pelanggan Microsoft untuk memungkinkan pengguna mengumpulkan data penggunaan secara anonim. Data yang dikumpulkan meliputi pilihan menu, lintasan keyboard, dan artefak kustomisasi pengguna, termasuk jumlah folder surat dan setiap modifikasi atau penyesuaian. Versi personalisasi antarmuka aplikasi, alat untuk menambahkan item ke antarmuka yang dipersonalisasikan, bersama dengan kontrol yang dapat digunakan untuk beralih antara antarmuka yang disederhanakan dan antarmuka seperti yang diinginkan. Perangkat lunak ini dipasang bersama dengan alat logging untuk menangkap penggunaan dan program yang mengunggah log pengguna ke server internet. Menginstruksikan perangkat lunak open source. Beberapa produk komersial menawarkan alat kustomisasi yang sedang dengan yang ditemukan di Microsoft Office. Instrumentasi perangkat lunak open source telah dibuktikan menjadi alternatif yang bermanfaat. Penggunaan perangkat lunak open source yang lebih luas untuk pengumpulan data IMK, singkatan dari GIMP yang instrumensi. GIMP sendiri adalah versi instrumental dari program manipulasi gambar GNU, alat open source yang kuat untuk menagih foto dan
menginstruksikan perangkat lunak open source. Beberapa produk komersial menawarkan alat kustomisasi yang sebanding dengan yang ditemukan di Microsoft Office. Instrumentasi perangkat lunak open source telah terbukti menjadi alternatif yang bermanfaat. Pengguna perangkat lunak open source yang lebih luas untuk pengumpulan data IMK adalah singkatan dari JIMP yang instrumentasi. JIMP sendiri adalah versi instrumental dari program manipulasi gambar GNU, alat open source yang kuat untuk mengedit foto dan memproses gambar. Karena JIMP adalah proyek open source, pengembang ingin membuat semua kode sumber tersedia. Pengguna yang berpengetahuan luas dapat memiliki tambalan deskripsi perbedaan antara JIMP asli dan InJIMP. Selanjutnya, perangkat lunak penelitian. Perangkat lunak khusus untuk pengumpulan data otomatis melibatkan perangkat lunak yang secara eksplisit dibuat untuk tujuan tunggal menjalankan percobaan. Control Mouse Fits membahas contoh paket perangkat lunak khusus yang dikembangkan untuk studi tentang seberapa baik anak-anak menggunakan mouse komputer. Para peneliti tertarik untuk mempelajari seberapa baik anak-anak menggunakan mouse komputer, membangun alat yang melacak waktu penyelesaian tugas, serta lintasan pergerakan mouse dalam tugas yang melibatkan bergerak di antara dua target. Studi ini menemukan bahwa anak-anak yang lebih muda adalah pengguna mouse yang kurang akurat daripada orang dewasa. Metode pengumpulan data hybrid. Banyak saluran pengumpulan data dapat digabungkan untuk mengatasi kekurangan dari salah satu pendekatan. Mencatat interaksi pengguna dengan pengolah kata mungkin merupakan awal yang baik untuk memahami bagaimana berbagai kontrol digunakan. Tetapi Velloc memberikan sedikit. Jika ada informasi kontekstual yang mungkin terbukti sangat berharga untuk interpretasi dan analisis. Dalam kasus apapun, perangkat lunak yang sesuai dapat digunakan untuk melihat peristiwa masing-masing pengguna bersama dengan anotasi dan konten pengamat, sehingga memberikan gambaran yang lebih rinci dan informatif daripada yang diberikan oleh masing-masing sumber. Pengelolaan data dan analisis data. Penanganan data tersimpan. File log adalah file teks yang biasanya menunjukkan apa yang terjadi, kapan itu terjadi, dan detail lainnya seperti ID pengguna yang mungkin membantu kita menafsirkan data. File log mudah ditulis, tetapi mungkin memerlukan alat tambahan untuk interpretasi. Sebagai alat perangkat lunak yang tersedia secara umum, yang menguraikan dan menafsirkan format log web standar mungkin tidak segera berlaku untuk log yang Anda kembangkan untuk perangkat lunak Anda. Anda mungkin perlu menggali dan mengembangkan alat custom untuk memparsing file log ini. Basis data dapat sangat berguna untuk menyimpan informasi aktivitas pengguna. Database relasional yang dirancang dengan hati-hati dapat digunakan untuk menyimpan setiap tindakan yang menarik dalam satu atau beberapa tabel database, bersama dengan semua informasi relevan lainnya. Menganalisis log file. Membaca file untuk mengekstrak berbagai informasi yang diketahui dengan setiap peristiwa adalah contoh praktik komputasi umum yang dikenal sebagai penguraian. Bagaimana melanjutkan analisis saat ditentukan oleh tujuan? Jika Anda hanya tertarik untuk mencoba menghitung peristiwa tertentu, misalnya berapa banyak orang yang menekan tombol cetak, Anda mungkin dapat membaca file, mengklasifikasikan setiap peristiwa menjadi satu atau lebih penghitung dari berbagai jenis. Satu peristiwa dalam file log dapat diklarifikasikan menurut halaman yang diminta, dalam seminggu, waktu hari, dan jenis browser web yang membuat permintaan. Banyak program untuk mengurai dan menganalisis data log web telah dikembangkan sejak web pertama muncul pada tahun 1990-an. Alat-alat ini berkisar dari penawaran yang tersedia secara bebas open source hingga produk komersial kelas atas menyediakan berbagai cara untuk mengiris data. Data dari aplikasi non-web mungkin terbukti sedikit lebih sulit untuk dianalisis. Logger keystroke dan logger aktivitas mungkin datang dengan paket parsing log dan analisis mereka sendiri, tetapi mungkin akan melakukan sendiri jika Anda menulis instrumen perangkat lunak untuk mengumpulkan data. Salah satu pendekatan dalam hal ini mungkin untuk merancang file log Anda agar sesuai dengan format yang digunakan oleh server web. Penyimpanan data log yang tepat juga dapat memfasilitasi analisis. Dengan beberapa peneliti, penggunaan alat
pemrosesan analitik online atau OLAP yang berorientasi bisnis untuk menelusuri perincian yang relevan. Pendekatan pembangunan data telah digunakan untuk menginformasikan desain, situs, dan karakteristik pengguna dari berbagai perspektif, termasuk personalisasi konten, dengan hasil yang tidak asing bagi pengguna web yang telah melihat halaman web termasuk iklan yang cocok dengan istilah pencarian yang baru-baru ini mereka gunakan. Meskipun menarik dan juga relevan, dengan pemrosesan data fisiologis dan data komputasi di mana-mana, penembangan data sebagian besar di luar cakupan buku ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat salah satu dari banyak kursus online atau buku teks tentang pembelajaran mesin dan pengembangan data. Selanjutnya ada evaluasi antarmuka otomatis. Metode inspeksi otomatis melibatkan analisis aspek antarmuka pengguna termasuk tata letak, konten, dan bahasa untuk menentukan seberapa baik mereka sesuai dengan pedoman desain. Secara umum, alat-alat ini memberikan laporan yang menunjukkan sejauh mana antarmuka mematuhi pedoman. Meskipun alat-alat ini dapat memberikan beberapa saran yang bermanfaat, kegunaan alat tertentu mungkin dibatasi oleh validasi dan ruang lingkup pedoman yang mendasari analisis yang didasarkan pada pedoman yang luas dan didukung dengan baik, cenderung lebih tepat daripada memeriksa tentang perhatian yang lebih sempit. Selanjutnya, tantangan koleksi data komputer. Penggunaan perangkat lunak untuk merekam peristiwa interaksi pengguna bersama dengan stempel waktu dapat memudahkan pengumpulan data untuk percobaan terstruktur, menyederhanakan pekerjaan yang sebelumnya akan dilakukan dengan stopwatch dan catatan kertas. Penggunaan komputer dapat dipertimbangkan dalam berbagai skala waktu dengan interpretasi yang sangat berbeda. Di satu ujung spektrum, interaksi keyboard dan mouse dapat dilakukan sesering 10 kali per detik. Eksperimen yang berhasil harus dirancang untuk mengumpulkan data yang sesuai untuk pertanyaan yang diajukan. Jika Anda ingin memahami pola penggunaan yang terjadi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, Anda mungkin tidak ingin mengumpulkan setiap acara mouse dan klik tombol. Volume data akan sangat luar biasa. Demikian pula memahami dinamika pilihan menu dengan aplikasi spesifik memerlukan informasi yang lebih rinci daripada sekadar aplikasi yang digunakan dan kapan. Selanjutnya, kesimpulan dari sebab ini adalah sistem pengumpulan data otomatis memberi para peneliti kemampuan untuk dengan mudah mengumpulkan informasi interaksi pengguna yang terperinci. Alat perangkat lunak yang dikonfigurasi dengan tepat dapat digunakan untuk menggantikan pendekatan padat karya seperti pengamatan manual atau pengkodean peristiwa di video. Hasilnya adalah perbedaan kualitatif serta kuantitatif. Tidak hanya dapat lebih banyak data dikumpulkan, tetapi peningkatan kemudahan pengumpulan data kemungkinan para peneliti untuk melakukan eksperimen yang jika tidak akan terlalu sulit atau mahal. Kekuatan ini membuat pengumpulan data otomatis menjadi pilihan pertama yang jelas untuk banyak upaya penelitian interaksi manusia dan komputer itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.